Jangan andalin manusia lah, jangan kamu kecewa, beneran kamu kecewa, kan ke Tuhan, terus Tuhan yang kirimin orangnya gitu. Kalimat-kalimat yang kita ungkapkan kepada diri sendiri bahwa you're alone, kamu sendiri, kamu sepi, gak ada yang peduli sama kamu gitu, and itu kebohongan gitu. Pernah gak sih kamu merasa bahwa kok Tuhan itu terus-menerus memberikan cobaan untuk kamu, Dita? Iya, aku pertama susah banget, tapi Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya, dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Iya. And sometimes maksudnya khususnya mungkin lebih untuk perempuan ya, it's so easy for us to feel that we are alone. It's so easy to feel that kita nggak ter-accept, kita sendiri gitu, nggak ada yang peduli sama kita, nggak ada yang mengerti sama kita, no one's love us gitu. Tapi menurut saya don't believe that lies. That's a lie gitu. Itu adalah sebuah kebohongan, bahwa itu adalah sebuah kalimat-kalimat yang kita ungkapkan kepada diri sendiri bahwa you're alone, kamu sendiri, kamu sepi, gak ada yang peduli sama kamu gitu. And itu kebohongan gitu. Pada dasarnya masih ada orang yang sangat peduli dan sangat sayang sama kamu, masih ada Tuhan yang begitu peduli sama kamu, yang akan selalu menjaga kamu gitu, dan gak akan pernah membuat itu kesepian gitu. Jadi itu sih menurut saya yang maksudnya kita harus tidak terlena dengan perasaan kita sendiri. Iya, benar. Iya, betul. Bahwa orang tuh kadang mengasihi kamu, karena aku love language aku time kan, tapi kan nggak bisa dong, kakakku udah punya anak, punya suami, nggak bisa time kayak sama aku terus gitu. Jadi kamu harus sadarin love language kamu tuh apa. Pokoknya belajarlah mengenal diri kamu sendiri supaya kamu tuh nggak gampang percaya dengan itu bohong-bohong negatif yang pikiran kamu suka kasih tahu diri kamu, kayak oh gue sendirian, nggak ada yang peduli sama gue gitu. Padahal cuman ya orang-orang, that's not true ya. Iya, that's not true. That's not true. Orang-orang cuma sibuk, they cannot give you your love language gitu. Ya kamu mungkin merasa sendiri, padahal mereka sangat peduli gitu. Kayak mamaku baik banget sama aku sebenarnya, bisa kakakku, tapi ya mereka udah ada have their own life and they're busy. And ya ini juga makanya buku aku yang kedua kan Selamat Datang Kenyataan. Yeah. People they cannot be your crutch gitu loh. Mereka nggak bisa jadi pegangan kamu terus, karena at the end growing up itu tuh orang punya hidup masing-masing, ngerti nggak sih, prioritas masing-masing gitu. Makanya kalau kamu muda di sini siap-siap aja. Terus seumur aku nih 28 ini teman-teman pasti udah menikah, baru punya anak, lagi hamil gitu kan. Wow, dan itu yang menginspirasi kamu untuk menulis sebuah buku yang berjudul Selamat Datang Kenyataan. Karena kita nggak bisa, kita tuh udah nggak anak kecil lagi. Gue sama kakak gue tuh nggak bisa yang bertiga kemana-mana sama-sama terus liburan. Sekarang mereka punya suami, misalnya suaminya mau pergi ke tempat A, B gitu. Ngerti nggak sih, Natal, Tahun Baru, Pasca mereka punya mertua sekarang gitu loh. Tapi bukan berarti mereka nggak peduli sama gue, itu mah lebay. Mereka nggak cinta gue, tapi it's life, it's kenyataan. People akan punya anak sendiri dan punya keluarga masing-masing gitu. Kita memang suka drama pikiran kita, belajar control it supaya kita nggak panic attack gitu. Kita bilang sih kalau kamu pikirannya suka kayak jumble up kayak aku, bantu tulisin deh masalah kamu tuh sebenarnya apa, nulisin gitu. Dan kenapa sih kamu merasa nggak dicintai, kamu tulis. Sebenarnya kamu malu sendiri baca tulisan kamu, karena itu bukan orang itu nggak mencintai kamu, tapi itu kenyataan hidup. Itu orang udah jadi ibu sekarang, mereka punya anak, mereka punya suami, punya mertua, ngerti nggak sih? Of course they cannot be with you kayak pas tuh kecil entel-entelin rame-rame bertiga terus atau berdua terus, sih nggak mungkin, itu halu gitu. Betul. Tapi memang jadi salah satu cara adalah dengan menuliskan, dan itu membuat kita bukan hanya bergantung pada emosi aja, tapi logika ya. Termasuk tadi, maksudnya ketika kita ingat lagi dengan mantan, maksudnya kamu juga merasa awalnya mungkin merasa you need someone to talk to gitu. Tapi again harus diingat lagi, kamu memang karena maksudnya kamu melakukan itu karena memang dia adalah orang yang layak untuk kamu, atau sebenarnya kamu cuma hanya kesepian aja ya. Kamu lagi butuh perhatian, lagi caper. Cewek apalagi kan kita caper banget kan kadang-kadang gitu. But how do you heal a broken heart? Mungkin nggak sih broken heart itu bisa disembuhkan, dan gimana cara kamu? Mungkin banget, kayak misalnya handphone yang rusak, kamu kasih ke yang buatnya. Bener deh, aku try broken heart tuh aku healing through other people, through kayak pura-pura bahagia pun nggak bekerja. Kamu harus kasih ke pencipta kamu gitu. Dan pencipta kamu kayak misalnya gue betulin tas aja, misalnya juga pas aku punya tas Hermes itu kalau harus dibetulin tuh harus kirim ke Paris sendiri, rada lama, tapi paling betul daripada lu orang yang betulin cuman kayak pakai orang-orang expert leather tapi tuh nggak bisa sama, ngerti nggak sih? Dia memang kalau ke pencipta tuh lebih lama proses
prosesnya. Tapi karena dia buatnya tuh yang terbaik gitu, dia nggak mau ngasal-ngasal with you, dia nggak pura-pura doang, cuma ditutupin, dijahitin, ini ditutup dikit gitu kan. Dia bener-bener mau kasih kamu ini leather yang baru, dipolish, bisa bener-bener kayak tas baru, bayangin nggak sih? Nggak cuma ditutup langsung dengan KW, cari leather yang mirip-mirip gitu kan. Ya warnanya kita kalau di bawah lampu kelihatan beda itu. Bekas minuman tumpah, misalnya kayak tas Hermes aja kita kasih contoh. Iya. Tapi kan kadang itu nggak mudah, Dita. Maksudnya kadang-kadang kita berserah dan kita berdoa, kita apa ya? Kita berkomunikasi dan menyerahkan kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita. Terus kita berdoa, tapi kan kadang-kadang nggak semua doa itu langsung dijawab. Bahkan yang terjadi sebaliknya, kamu merasa sendiri, kamu mendekat ke Tuhan, kamu berdoa, tapi justru malah orang yang paling dekat yang ada di sisi kamu pada saat itu, papa kamu justru malah dibawa pergi untuk sementara dan harus pisah dari kamu. Maksudnya pernah nggak sih kamu merasa bahwa kok Tuhan itu terus-menerus memberikan cobaan untuk kamu, Dita? Iya, aku pertama susah banget, tapi lately di situ dia ngenalin diri dia seorang father, karena I always know God as someone kayak di langit that you are my provider, aku ngeliat dia tuh sebagai kayak genie mungkin ya, kita ngeliat dia di atas langit provider, and only until these few months bahwa dia bilang I'm your father, makanya pas kalau kepercayaan aku dia introduce himself tuh Aba Bapa kan, Aba Bapa itu kakak yang paling intimate, is a most intimate word di bahasa Yunani. Dia bilang dia I'm your father. Jadi kan Tuhan itu kalau kamu baca ya di history ya, di perjanjian lama dia bilang dia Jehovah Jireh. I always know him as Jehovah Jireh. Jehovah Jireh itu kalau kamu Google itu artinya tuh gue nih pemberkat lu. Jadinya lu minta, misalnya kayak anak kecil minta hadiah, ngerti gak sih? Tuhan aku minta ini. I only know him as Jehovah Jireh. Terus I know him as my savior, redeemer. Oke, orang yang meninggal mati buat dosa gue. Tapi aku gak pernah, jujur aja selama ini walaupun aku rajin dengan rutinitas, tapi aku jujur aku gak intimate sama dia sebagai Abba Father, and only lately ini aku saking kangennya sama papaku, karena abis corona kan nggak bisa ketemu, dulu kan masih bisa ketemu seminggu 2 kali, and then he's really sick right now, dia lagi pusing banget, I don't know how he's doing, so that's taken that the fact that aku bisa tanya papaku yang di surga itu, and he told me I'm your father, itu tuh helpful banget. Ya aku bilang semua tuh ada tujuannya, ada hikmatnya, walaupun emang sakit caranya, tapi kalau kita emang berserah pasti God mau introduce more of himself to you, karena sebenarnya sekarang zaman ini tuh semua unpredictable dan banyak orang bilang Virgonya aku tuh nggak sabar sampai balik ke normal, tapi sebenarnya we are not going back to normal, we will not normal, ya kan, jadi kita akan mengalami banyak kehilangan dan banyak yang we're not going back to normal ya, walaupun aku pengen jadi motivasi ke kamu, tapi jujur aja we're not going back to normal. Dan itu semua udah bilang, kalau teman aku yang kerja di financial analyst aja, dia nggak percaya Tuhan, dia ateis, orang bule pinter kerja di JP Morgan, anak bekas Harvard, dia udah analyze punya finance stock market nih, jujur aja dia ngomong ya, dia bilang we're not going back to normal, dan ini ekonomi yang sekarang tahun ini nih yang terbaik, lu kalau mau jual katanya suruh jual tahun ini aja semua, karena ntar tuh diturun-turun ini bakal makin worse, gitu. Dia orang financial analyst, the worst is yet to come gitu ya menurut mereka. Oke. Gitu. Dan if you ask si Pak Menteri, salah satu juga di WhatsApp dia bilang ke aku juga ini normal, si Menteri juga dia bilang ke aku, ya banyak lah orang mau percaya agama, nggak percaya, orang sains, orang matematika, orang financial analyst, orang stock broker, semua bilang hal yang sama. Jadi kita harus gimana ya Tuhan, I think kita sekarang udah berjalan harus dengan iman, karena itu yang kita bisa pegang ya. Jadi apapun agama kamu, aku challenge kamu hari ini, tanya aja Tuhan, kalau kamu benar-benar ada, tunjukin siapa diri kamu sih gitu ya, apapun itu ya, gitu. Karena itu yang buat kamu kuat deh, karena sekarang tuh orang akan makin kejam, apalagi di akhir zaman akan banyak kelaparan, ya kan? Di akhir zaman itu akan banyak kelaparan, crime itu bakal makin tinggi banget, dan itu juga diomongin sama orang yang kerja di CIA. Ini crime ini bakal, kita belum see nothing, ini akan ceritanya akan banyak drama, malah katanya si berita ini sebenarnya katanya bakal nutupin banyak crime story, karena crime story ini bakal makin parah, tapi nggak mau orang makin panik kan, atau orangnya baik-baik, jadi oke deh kalau semua orang kayak begitu untuk makan, gue juga ikut-ikutan begitulah. Ya jangan sampai betul. Jadi banyak banget nih ada crime yang di berita pun kamu belum tahu, tapi it's really happening today. Jadi orang makin kejam, ada yang
cewek ini dia bunuh loh suaminya sendiri karena dia ketemu cowok lebih muda, terus dia pengen dan dia nggak dapet suaminya sendiri. Iya, jadi sekarang orang aneh bisa kasih kamu sendiri gitu kan? Iya, betul. But again, we all have a choice kan. Kita bisa mau memfokuskan kemana. Maksudnya at the same time ada yang tidak baik, tapi ada juga banyak orang-orang yang baik. Maksudnya termasuk kamu juga terus memberikan kebaikan walaupun mungkin keadaan kamu sedang sulit. Ada orang yang mungkin mereka merampas hak orang, tapi ada juga orang baik juga yang memberikan apa yang sebenarnya itu bukan hak orang lain, tapi ya dia bagikan dan dia ikhlaskan gitu. Jadi again, ya justru inilah saatnya dimana kita memilih. Hidup selalu ada two choices, tergantung kita mau memilih memfokus menjadi yang mana dan kita percaya di dunia yang mana. Bener gak sih? Maksudnya kalau kita percaya bahwa dunia ini jahat dan banyak orang-orang jahat, ya lama-lama kita juga akan merasa aduh kok hidup ini jahat sekali gitu. Tapi at the same time kalau kita mau percaya bahwa banyak orang yang baik, yang care, Tuhan sayang sama kita, burung pipit aja yang begitu kecilnya juga dijaga dan diberi makan, apalagi kita anak-anaknya gitu, yang pasti nggak mungkin akan ditelantarkan begitu saja. Ya. And ini berlaku untuk semua agama dan kepercayaan sih. Jangan andalin manusia lah, jangan kamu kecewa, beneran kamu kecewa, ke Tuhan, terus Tuhan yang kirimin orangnya gitu. Jadi kamu melihatnya tuh manusia tuh cuma manusia, karena gini loh, kalau misalnya just say ya, aku tuh pengen nelpon orang, tapi aku belinya laptop, pasti kan bukan laptop deh, aku belinya TV, pasti aku marah dong, karena kan ini kok susah banget buat WhatsApp, buat itu nelpon aja susah. Jadinya manusia tuh fungsinya bukan jadi Tuhan kamu, manusia tuh jadi kayak nemenin kamu hidup, tapi dia bukan segala-galanya buat kamu pasti kecewa gitu loh. Kamu beli barang aja nggak sesuai fungsinya, kamu kecewa sama barang itu, tapi bukan salah barang itu kan, itu salah kamu salah beli, padahal kamu misalnya pengennya untuk apa, kamu pengennya inilah untuk manasin makanan, tapi kamu belinya misalnya mixer buat baking kue, itu kan pasti kamu marah sama mixernya, kok makanan gue nggak panas-panas. Iya kan? Kebodohan kita sendiri yang tidak mengerti. Manusia tuh fungsinya bukan jadi Tuhan kamu. Manusia memang baik dan akan banyak orang-orang baik yang kamu temuin gitu ya, pasti banyak banget gitu. Tapi kamu harus tahu fungsi mereka itu bukan jadi segala-galanya buat kamu loh. Iya. Jadi saya mau nanya nih, gimana caranya bisa lebih percaya diri menghadapi trauma gagal merit dan lebih semangat lagi mencari pengganti yang baru, karena jujur saya juga saya sangat punya trauma yang cukup tinggi. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.